Anda pasti pernah kan, lagi asyik-asyik diskusi, lagi debat seru, tiba-tiba lawan bicara Anda itu kayak belok arah gitu aja. Yang tadinya bahas topik, kok malah jadi nyerang hal-hal pribadi yang sama sekali nggak ada hubungannya. Entah itu nyindir umur, penampilan, atau bahkan ngungkit-ngungkit masa lalu. Nah, ini tuh taktik yang umum banget, tapi jujur aja, bikin kesel banget. Yuk, kita coba beda bareng-bareng. Oke, biar gampang ngertinya, kita pakai analogi sederhana ini deh. Coba bayangin di lapangan bola. Tujuannya kan jelas ya. Rebut bolanya, mainkan bolanya, bukan serang pemainnya. Kalau sampai nendang tulang kering lawan, itu jelas pelanggaran kan? Nah, perumpamaan ini tuh pas banget buat ngembarin inti dari apa yang mau kita bahas. Terus, apa hubungannya sepak bola sama debat? Gini, bola dalam analogi tadi itu ya argumen kita, topik diskusinya. Sementara tulang kering lawannya, nah itu adalah diri kita secara pribadi. Jadi, waktu seseorang mulai nendang tulang kering, itu artinya fokusnya udah geser. Bukan lagi adu ide, tapi udah jadi serangan personal. Taktik nendang tulang kering ini sebenarnya punya nama resmi dalam dunia logika, namanya ad hominem. Ini tuh sebuah sesat pikir di mana argumen yang seharusnya dibahas malah diabaikan sama sekali. Si penyerang justru sibuk nyari-nyari kelemahan pribadi Anda buat menjatuhkan argumen Anda. Intinya cuma satu, serang orangnya, bukan argumennya. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih orang sering banget pakai jurus ini? Apa mereka emang sengaja jahat? Nah, menariknya, ini tuh seringkali bukan soal niat buruk loh, tapi lebih ke reaksi otomatis otak kita pas lagi ngerasa terpojok atau kehabisan akal dalam sebuah perdebatan. Paling nggak, ada 3 pemicu psikologis yang paling umum. Pertama, mereka udah kehabisan amunisi argumen. Poin-poin logisnya udah mentok. Nah, daripada ngakuin argumen Anda benar, ya lebih gampang nyerang Anda secara pribadi. Kedua, egonya kesenggol. Mungkin fakta yang Anda sampaikan itu melukai harga dirinya, dan cara paling gampang buat ngerasa unggul lagi ya dengan ngerendahin Anda. Dan yang ketiga, ini yang paling simpel. Malas mikir. Aduh, argumen itu kan butuh energi ya, sementara ngasih label atau nyindir pribadi seseorang itu jalan pintas yang nggak butuh usaha. Oke, teorinya cukup ya. Sekarang yuk kita lihat gimana jurus ad hominem ini sering banget muncul di sekitar kita. Dalam situasi-situasi yang mungkin pernah Anda alami sendiri. Contoh pertama, di keluarga. Misalnya Anda kasih saran soal keuangan yang masuk akal banget, tapi dibalesnya, kamu masih kecil, tahu apa? Atau kamu kan belum nikah, jangan sok ngajarin deh. Kelihatan kan polanya? Saran Anda tuh nggak dibantah pakai data, tapi umur dan status Anda yang dijadiin senjata buat nutup mulut Anda. Contoh kedua, di tempat kerja. Bayangin Anda ngasih ide cemerlang waktu rapat, tapi ada aja rekan kerja yang nyeletuk. Itu kan teori anak kuliahan dari kampus mana tuh? Bedalah sama kita yang udah pengalaman. Lagi-lagi idenya sama sekali nggak dibahas. Yang diserang malah latar belakang pendidikan Anda. Dan yang ketiga, pas lagi sama teman. Anda misalnya nasihatin teman buat berhenti ngerokok karena nggak sehat. Dia malah jawab, "Alah ngaca dong, kamu sendiri masih suka begadang kan? Sama aja nggak sehatnya." Nah, ini taktik klasik buat ngalihin topik dengan nyerang balik kelemahan Anda yang lain. Dari semua contoh tadi, sebenarnya ada satu benang merah yang jadi kunci. Ada satu tanda yang sangat-sangat jelas untuk ngenalin kapan seseorang itu udah nggak lagi berargumen, tapi udah mulai nyerang secara pribadi. Nah, ini dia. Intinya, ketika lawan bicara Anda mendadak bahas hal-hal yang sama sekali nggak nyambung sama topik, entah itu fisik Anda, status pernikahan, masa lalu, atau kebiasaan Anda, itu adalah lampu merah. Itu sinyal paling kuat kalau mereka sudah nggak punya argumen yang valid lagi. Peluru logika mereka sudah habis. Iya kan, diserang secara personal, itu rasanya bisa mancing emosi banget. Rasanya pengen langsung balas nyerang. Tapi justru itu yang mereka mau. Nah, pertanyaannya sekarang, Anda mau nggak belajar satu trik psikologi simple buat ngerespon serangan kayak gini dengan elegan tanpa perlu ikut-ikutan emosi? Coba deh pikirin.